Assalamualaikum semuanya, kali ini saya akan menceritakan kisah horor yang berjudul Malam di Tol Cipularang. Sebelum melanjutkan ceritanya, jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Gak usah lama-lama lagi, kita mulai ceritanya. Rudi baru pulang dari Bandung setelah menghadiri pernikahan temannya. Ia memutuskan menyetir sendiri kembali ke Jakarta, meski hari sudah menunjukkan pukul 11 malam. Ia tahu, tol Cipularang terkenal angker. Tapi pikirnya, itu cuma mitos. Ia mengatur playlist musik dan menyalakan GPS. Lampu jalan mulai jarang, udara malam terasa makin dingin. Memasuki KM 97, suasana berubah. Kabut tipis mulai turun. Rudi merasa mobilnya menjadi lebih berat, seolah ada yang duduk di belakang. Ia melihat ke spion tengah, kosong. Ia mencoba menenangkan diri. Capek aja kali, gumamnya. Namun beberapa menit kemudian, ia melihat sosok wanita berpakaian putih berdiri di pinggir tol, mematung, menatap ke arahnya. Rudi kaget, hampir membanting setir. Tapi saat ia menoleh lagi, sosok itu sudah hilang. Jantungnya berdetak kencang. Rudi mempercepat laju mobil. Tapi anehnya, GPS menunjukkan bahwa ia terus berada di KM 97, meskipun ia sudah melaju lebih dari 10 menit. Lalu musik di radionya berhenti. Digantikan oleh bisikan, pelan, tak jelas, tapi seakan berasal dari dalam mobil. Berhenti, turunlah, sudah waktunya. Lampu mobil tiba-tiba mati. Mesin mendadak mati total. Ia menginjak rem, tapi mobil meluncur pelan sendiri hingga berhenti di tengah jalan yang gelap. Sunyi. Hanya suara angin dan detak jantungnya yang terdengar. Rudi mencoba menyalakan mesin, gagal. Lalu dari kaca samping, sepasang tangan pucat muncul dan menempel di jendela. Diikuti wajah hancur seorang perempuan dengan mata melotot dan darah menetes dari mulutnya. Rudi menjerit, langsung keluar dari mobil dan berlari tanpa arah. Tapi jalan tol itu tak berujung. Ia terus berada di KM 97. Dimanapun ia berlari, ia selalu kembali ke tempat yang sama. Mobilnya berdiri diam, lampunya kini menyala sendiri, dan di dalamnya duduk sosok Rudi, menatap lurus ke depan dengan wajah kosong dan mata hitam legam. Keesokan harinya, petugas tol menemukan mobil Rudi di bahu jalan KM 97. Mesin mati. Pintu terkunci dari dalam. Tapi tidak ada siapapun di dalam mobil. Hanya ada satu hal yang aneh, jejak kaki basah di jalan tol yang mengarah ke arah hutan, dan menghilang. Pak Raka adalah petugas patroli malam yang sudah 15 tahun bekerja di jalan tol Cipularang. Ia sudah biasa mendengar cerita aneh, mobil yang berputar-putar di lokasi yang sama, penampakan perempuan di tengah jalan, atau kendaraan yang mendadak hilang sinyal GPS-nya. Tapi kejadian malam itu berbeda. Mobil ditemukan dalam kondisi aneh. Pintu terkunci dari dalam, tapi kosong. Tidak ada tanda-tanda kecelakaan, tapi dalam mobil bau amis, seperti darah atau daging membusuk. Di kaca depan, terdapat bekas telapak tangan kecil, bukan satu, tapi banyak, seperti anak-anak merayap di sana. Dan yang membuat bulu kuduk Pak Raka meremang, jejak kaki basah yang keluar dari mobil. Jejak itu menapaki aspal sepanjang 20 meter sebelum menghilang, meski malam itu tidak hujan sama sekali. Pak Raka mulai mencurigai bahwa tol Cipularang tidak hanya menyimpan cerita mistis, tapi mungkin adalah gerbang menuju sesuatu yang jauh lebih gelap. Malam berikutnya, ia memutuskan untuk patroli sendiri di KM 97. Dan dari radio patrolinya, suara statis mulai terdengar, lalu sebuah bisikan lirih, "Kamu juga akan jadi bagian dari kami." Malam Jumat, pukul 11.15, Pak Raka menyusuri tol Cipularang sendirian dengan mobil patrolinya. Kamera dashcam menyala, Hendy Talkie di kursi sebelah. Tujuannya jelas, memeriksa langsung titik KM 97. Tempat kejadian-kejadian aneh itu sering terjadi, cuma mau bukti, katanya dalam hati.
Kalau memang ada, aku harus lihat sendiri. Ia berhenti di bahu jalan, mematikan mesin, dan duduk diam dalam kegelapan. Hanya lampu hazard yang menyala pelan-pelan, seolah memberi kode pada sesuatu di dalam gelap. Pukul 12.04 tiba radio patrolinya menyala sendiri. Sinyal, hilang. Kami, tidak bisa. Lalu sunyi, Pak Raka menatap ke kaca depan, lalu ke spion. Seseorang berdiri di belakang mobilnya. Tegak. Tidak bergerak. Rambut panjang menjuntai. Ia menelan ludah, perlahan membuka pintu dan menyentar ke belakang, kosong. Namun saat ia kembali ke dalam mobil, semua kaca mengembun dari dalam. Dan di kaca depan, muncul tulisan besar, "Jangan sendirian di sini." Pak Raka panik. Ia menyalakan mesin, tapi mobil tidak merespons. Senter mati. Radio rusak. Semua jadi gelap gulita, lalu dari kabut, 3 sosok muncul. Bukan hanya si wanita putih, tapi juga anak kecil tanpa mata dan pria tinggi tanpa wajah, melayang perlahan mendekati mobilnya. Perjalanan yang tak berakhir. Pak Raka nekat keluar dan berlari. Tapi sejauh apapun ia berlari, ia selalu kembali ke titik yang sama, mobilnya sendiri, parkir di pinggir jalan. Ia mulai terisak. "Apa yang kalian mau?" Dari kegelapan, suara terdengar pelan, "Kami tidak ingin kamu pergi. Kamu bisa melihat kami. Maka kamu milik kami." Lalu tanah di bawah kaki Pak Raka terasa berguncang pelan, seperti ada yang bergerak di bawah aspal. Jalanan mulai retak, dan dari dalam retakan, tangan-tangan kurus meraih ke atas. Pak Raka menjerit, dan semuanya gelap. Esok paginya, mobil patroli ditemukan kosong di KM 97. Mesin menyala, lampu hazard berkedip, namun Pak Raka menghilang tanpa jejak. Di dashboard, hanya ada satu rekaman dashcam tersisa. Video itu berhenti tepat saat jam menunjukkan pukul 00.57, dan sebelum layar padam, wajah pucat seorang wanita muncul menempel di kamera, tersenyum dingin. Aditya, 27 tahun, seorang konten creator horor di YouTube, mendapat email misterius tanpa pengirim. Isinya cuma satu file video berjudul Dashcam KM 97 Final MOV. Awalnya ia mengira itu kiriman dari fans. Tapi setelah menonton videonya, ia tahu ini bukan rekayasa. Video memperlihatkan perjalanan patroli malam, lalu gangguan sinyal, penampakan kabur, dan pada menit terakhir, wajah wanita pucat muncul mendekat, matanya hitam legam, senyumnya tidak wajar. Video langsung mati, tapi sejak Aditya membuka file itu, hal-hal aneh mulai terjadi. Kejanggalan pertama malam itu, saat mengedit rekaman untuk konten, Aditya mendengar suara dari headphone-nya. Kembalikan, ia menghentikan video, tapi suara itu terus keluar. Bahkan saat kabel headphone dicabut, komputernya membeku. Lalu layar menampilkan satu kalimat dalam teks merah. KM 97 bukan sekadar tempat. Aditya merasa tidak enak. Ia matikan komputer dan beranjak tidur. Pukul 3 pagi, ia terbangun. Lampu kamarnya menyala sendiri. Di dinding, ada bekas telapak tangan basah. Kematian pertama 2 hari setelah ia unggah cuplikan video ke TikTok. Salah satu followernya mengirim pesan. "Bang, teman saya nonton videomu. Besoknya dia kecelakaan di Cipularang. Aneh banget, dia sendirian, tapi mobilnya penuh bekas tangan." Berita itu masuk media lokal. Tapi Aditya tidak percaya ini terkait, sampai ia sadar setiap orang yang mengomentari videonya dan menonton sampai habis, mulai mengeluh melihat bayangan perempuan di rumah mereka. Aditya ke KM 97 terobsesi. Aditya memutuskan menyusuri sendiri KM 97, membawa kamera. Ia ingin merekam ulang, membuktikan bahwa semua ini hanya paranoia. Tapi saat mobilnya melewati KM 96, sinyal hilang. Musik berhenti. Kabut turun dan di kursi belakang, terdengar napas berat. Aditya tak sempat menoleh.
Mobilnya menabrak pembatas dan terguling ketika petugas tiba, mobilnya kosong. Kamera rusak. Tidak ada jejak Aditya, namun di tempat duduk belakang, tertinggal laptopnya yang masih menyala, dan di layar, satu video sedang buffering sendiri. Live Dashcam KM97 Final, MOV 005713. Video asli Aditya tidak pernah ditemukan kembali di YouTube. Akunnya menghilang. Semua arsip terhapus. Tapi beberapa pengguna internet bersumpah masih punya salinan cuplikannya, dan mereka yang berani menonton sampai akhir, mulai menghilang satu persatu.